masih ada kelas komponen. Kemudian bagaimana mengubah complex state dan juga penggunaan spread operator ya, dan memanage komponen tree ya. Ini hari ini nah kita mulai dari ini React Form ya. Nah ini saya sudah share code sandbox-nya di chat ya, jadi kalian bisa nyoba juga di sana. Jadi kalau ada yang nggak bisa, jadi kita bisa ya, diskusikan bersama gitu ya. Oke, nah contohnya seperti ini ya, simple aja. Kita punya sebuah formulir ya kan, ini adalah formulir kan, ada tag input sama button gitu ya, ada tag input sama button. Nah kalau kita handling event kita sudah sempat bahas ya, jadi kalau kita mau handling event ya udah ada berbagai macam event, ada on change, on click dan lain sebagainya gitu ya. Kita coba dulu ya, langsung kita coba. Nah ini contohnya, cuma kok nggak ya kan, di sini di bagian inputnya itu kita bisa tambahkan atribut on change gitu kan. Di sini tambahkan on change sama dengan, nah function apa yang kita mau jalankan ya. Di sini kita bisa bikin sebuah function baru, function handle change, console.log change ya, seperti ini change ya kan. Nah sehingga di console log-nya ketika kita coba berarti sudah aktif ya. Jadi ketika ada perubahan maka function ini dipanggil. Nah, itu ya, simple. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita mulai gimana caranya kita mau nangkep apa yang dituliskan oleh user ya di form tersebut ya. Kita mau tangkap datanya. Nah, ada yang namanya event target ya. Jadi event.target. Jadi di sini kita bisa handle change, function handle change ini. Jadi on change ini memanggil handle change, dia menerima sebuah parameter ya. Parameter itu kita sebutnya event. Meskipun ini sebenarnya bebas ya, kita mau pakai XYZ juga bisa aja sih gitu ya. Misalnya kita pakai XYZ, kemudian kita mau log si XYZ ini isinya apa sih gitu ya. Si XYZ ini isinya apa, kita coba press, kemudian kita coba ketikkan John gitu ya. Nah ini adalah isinya si XYZ ini gitu ya. Nah kemudian kita mau, nah ini kan banyak ya, ini adalah sebuah objek. Nah salah satunya di situ ada yang namanya target. Nah ini ada target. Targetnya adalah inputnya itu sendiri ya. Jadi si elemennya ini sendiri ya di sini. Jadi kalau ini kita console log xyz.target ya, kita coba refresh. Kemudian kita coba change John. Nah, input placeholder ya, seperti ini. Nah, kita juga bisa dapatkan datanya berdasarkan ini atributnya ini ya. Jadi kalau kita console log xyz.target.placeholder. Nah, kita bisa dapetin placeholdernya. console.log xyz.value. Target ya, jangan lupa target.value. Kita bisa dapetin value-nya. Di ini kita ganti John Thor. Ya, kita console log si targetnya, kita console log placeholder-nya, what's your name, kita console log value-nya, John Thor. Ya,
Jadi setiap kali ada perubahan di log kan JOH, JOHN dan seterusnya. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, kemudian kita bisa simpan apa yang diketikkan ini ke dalam useState, ya, menggunakan useState. Kita sudah bahas useState minggu kemarin. Jadi kita bisa gunakan nih useState untuk menyimpan value-nya ini. Jadi di sini nah, kita bisa buat sebuah state baru, ya. Const name, set name, use state. Nah, begitu ada perubahan, maka dia akan menyimpan name-nya. Kita panggil set name. Set name, name-nya adalah xyz.target. Ini yang kita lakukan. Jadi name-nya disimpan atau apa yang diinputkan oleh user ini bisa disimpan di dalam state. Nah, setelah kita simpan di dalam state, ya udah bisa kita pakai, bisa kita tampilkan di mana saja. Sebagai contoh, misalnya kita mau menampilkan apa yang diketikkan oleh user ditampilkan setelah hello-nya ini. Ya, setelah itu di sini hello. Nah, kita sudah punya variabel name kan. Kita sudah punya, ketika kita ketik John Tor, maka secara otomatis akan ditampilkan. Ya, cukup simpel ya, sederhana. Apapun yang kita ketikkan langsung muncul. Oke, itu kemudian, nah, di dalam React ada istilah control components, ya. Jadi kalau kita buka dokumentasinya React.js, di sini dokumentasi di bagian form. Nah, di sini form ada istilah control component. Kalau kalian lihat di sini masih pakai kelas komponen, ya. Makanya nanti kita coba lihat bedanya antara fungsional dan kelas komponen. Nah, ini control komponen di dalam HTML. Jadi form elemen, input, text area, select dan lain-lain ini memiliki state-nya sendiri, ya. Jadi diupdate berdasarkan user inputnya, gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan useState, gitu ya, menggunakan useState atau istilahnya sebaiknya kita punya sumber datanya itu satu, gitu ya. Jadi kalau misalnya di React-nya kita punya state sendiri, kemudian form-nya punya state yang terpisah, gitu ya, ada kemungkinan datanya berbeda, gitu ya. Jadi ada kemungkinan datanya berbeda. Nah, gimana caranya supaya kita datanya itu sama? Nah, jadi kita menggunakan yang namanya control komponen. Maksudnya apa? Maksudnya adalah si komponennya ini, si inputnya ini, value-nya ditentukan oleh React. Caranya gimana? Caranya ya dengan menambahkan value, menambahkan atribut value. Nah, value-nya ini menggunakan menggunakan state-nya. Nah, di sini kan use state-nya adalah name, gitu kan. Ya, seperti ini. Ya, meskipun kalau kita kalaupun nggak pakai ini, nggak pakai value, gitu ya. Nah, ini value-nya dari input ini ya jontor juga kan, gitu. Tapi kita mau mengeset si input ini sebagai control komponen, jadi kita tambahkan value. Ya, kita tambahkan value dan nilainya menggunakan state yang sama, yaitu name. Ya, itu maksudnya control komponen. Ya, jadi value-nya dikontrol oleh React di sini. Ya, itu kontrol komponen. Kemudian, nah sekarang kita masuk nih
ke kelas komponen dan functional komponen. Jadi oke. Ini saya sudah buatkan ya. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi kita punya dua buah komponen nih. Yang satu namanya kelas komponen menggunakan kelas. Yang satu functional komponen menggunakan function. Gitu ya. Jadi bedanya satu kelas, satu function. Nah, dua-duanya kita mau membuat counter app. Ya, counter app seperti ini. Gitu ya. Yang satu menggunakan kelas komponen, yang satunya lagi menggunakan functional komponen. Nah, di sini di komponennya ada kelas komponen. Jadi yang pertama ada kita coba pakai kelas komponen ya. Kelas komponen seperti ini. Nah, ini jalan kan ya. Nah, sekarang kita coba buka si kelas komponen ini. Nah, kelas komponen ini prinsipnya sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi ini kelas mengextend React komponen, ada constructor. Constructor itu di dalam kelas itu adalah function yang pertama kali dijalankan ketika membuat objek dari kelas tersebut gitu ya. Jadi nanti kalian mungkin baru awal belum belajar object oriented gitu ya. Nanti ada satu mata kuliah khusus yaitu pemrograman berorientasi objek ya. Nah, itu belajar secara khusus mengenai kelas ya. Betul. Nah, tapi ini introduction aja gitu ya. Jadi ada konstruktornya ini yang akan dijalankan pertama kali gitu ya. Ketika kelas ini digunakan gitu ya. Istilahnya seperti itu. Ketika kelas ini digunakan, ini yang dijalankan pertama kali. Nah, di sini dia men-set state-nya sama dengan count-nya 0 gitu ya. Gitu ya. State-nya ada state count isinya adalah 0 gitu ya. Kemudian ada function increase ya. Jadi ada function increase. Increase ini ngapain? Ada function, di sini ada metode ya istilahnya set state. Set state count-nya di plus 1. Seperti itu. Gitu ya. Jadi di sini ada istilah state sama set state gitu ya. Kemudian ya udah ditampilkan di sini kan H1 di state.count. Ya, jadi this ini apa? This ini merujuk ke dirinya sendiri, gitu ya. Jadi this ini merujuk ke dirinya sendiri, ya, dirinya sendiri memiliki properti atau data yaitu state. Nah, state ini dalam bentuk objek, gimana ya? Dalam bentuk objek, objek ini memiliki properti, gitu ya. Jadi objek memiliki data, datanya itu berbentuk objek, objeknya itu memiliki properti. Jadi ibaratnya kalau digambarkan kelas komponen, kelas itu seperti kelas itu istilah lainnya kan adalah blueprint ya atau cetakan gitu ya, cetakan dan digunakan untuk membuat objek nantinya gitu ya. Meskipun di sini nggak terlalu kelihatan pembuatan objeknya, intinya kelas ini digunakan lah gitu ya. Ya, jadi ibaratnya kalau kalian punya laptop, laptop itu adalah sebuah objek yang diproduksi berdasarkan blueprint tertentu ya, blueprintnya udah ada cetakannya gitu ya. Nah, di cetakan tersebut laptop kan ada casingnya, ada layarnya. Layarnya itu juga ada cetakannya juga gitu ya. Jadi objek yang terpisah. Itulah istilahnya ya. Nah, intinya itu. Nah, seperti itu. Ini adalah kelas komponen ya untuk membuat counter app seperti ini.
Nah, di sini kalau kalian perhatikan ya mungkin ada banyak disk ya, di sini ada disk, di sini ada disk gitu ya. Nah, ini mungkin cukup membingungkan juga gitu ya. Nah, tuh. Oleh karena itu di React versi 16 ya sekitar tahun 2018-19an ya dibuatlah React Hooks yang sudah kita bahas kemarin itu, yaitu use state gitu. Nah, ini untuk yang functional component jadinya seperti ini gitu ya. Sama-sama menggunakan state, tapi state-nya ini menggunakan React Hooks ya. Di sini kita punya count, set count ya. Jadi dibandingkan ini state-nya hanya satu gitu ya, tapi di dalam state itu ada bisa lebih dari satu count, ada bisa count, ada count, kemudian misalnya kita tambah lagi name dan lain sebagainya di dalam satu state yang sama gitu ya. Jadi nanti manggilnya this.state.count, this.state.name, this.state. apa email dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau di functional component ya udah jadi satu kita buat masing-masing terpisah gitu ya. Dan function untuk setnya juga terpisah. Sedangkan di kelas komponen function untuk setnya menggunakan set state ya. Satu aja set state. Nah, baru di dalamnya state yang mana yang mau di set gitu ya. Itu functional component. Kemudian nah di sini sama-sama ada function increase di dalamnya ya, increase untuk menambah nilai count-nya ya. Jadi count-nya plus 1. Nah, di sini menggunakan set count. Kalau di functional component ini menggunakan set state count di state.count plus 1. Ya, udah itu doang. Ya, jadi seperti itu. Ini ya, jadi dengan menggunakan functional component code kita lebih compact ya, lebih singkat, lebih pendek, dan juga lebih mudah dibaca ya, lebih mudah dipahami. Ya kan di sini oke, kita punya variabel count. Kalau di sini kita banyak banget nih this-nya. This gitu ya. Jadi kadang-kadang bisa membingungkan seperti itu. Nah, yang oke, sampai sini udah oke ya. Nah, jadi kita tetap fokus di functional komponen ya. Jadi untuk kelas komponen ini untuk introduction aja. Jadi kalian juga bisa coba, bisa baca-baca. Kalau mau nyobain juga silahkan. Karena di beberapa bagian masih menggunakan kelas. Ya, kalau kalian baca dokumentasinya masih menggunakan kelas. Ya. Ini masih pada pakai kelas semua. Jadi kalau kalian mau mencoba fitur tertentu dari React, kemudian tapi dokumentasinya kelas nih, kalian mau menggunakan functional component ya, udah tau lah bayangan kira-kira jadinya seperti apa. Oke, berikutnya changing complex state ya. Jadi complex state-nya gimana kalau lebih dari satu ya, misalnya seperti ini nih. Kita punya first name dan last name gitu ya. Jadi misalnya di sini kita tambahkan, oke. Kita balik lagi ya ke yang sebelumnya. Ini kita misalnya tambahkan sebuah input lagi, input yang pertama adalah first name gitu ya, kita sebutnya first name, yang kedua last name. Nah, berarti kita punya dua buah state, yaitu first name dan last name. Misalnya seperti itu. Jadi kita punya first name,
set first name dan l name, set l name. Ini. Kita ganti juga f name dan nah, kita mau sama di sini. Jadi apapun yang diketik akan muncul di sini setelah hello ini. Jadi hello name l name. Nah, seperti itu ya. Nah, berarti kita harus punya dua buah function kan ya. Kita harus punya dua buah function, yang satu mengupdate name, yang satu lagi mengupdate si last name-nya. Gitu ya. Itu cara pertama. Ya, itu cara pertama. Jadi cara pertama kita punya dua buah function update f name. Name punya event kan, event atau di sini x y z. Kita sebutnya e aja lah ya. E yang dilakukan adalah dapetin value-nya kemudian di set gitu ya. Jadi set f name, dapetin value-nya dari e.target.value. Seperti ini. Nah, kemudian kita juga punya function update l name. Eventnya itu set l name yang di set menggunakan e.get.value. Ini kita ganti menjadi update f name. Ini juga diganti menjadi update l name. Update l. Ini sudah jalan, gitu ya, sudah jalan. Ini cara yang pertama. Cara yang pertama simple ya. Cara yang pertama simple. Sebenarnya sama seperti kita pakai ya, satu-satu, gitu ya namanya. Nah, kemudian cara yang kedua, bisa nggak sih kita ini kan nama semua ya. Jadi dua-duanya nama kan, bagian dari nama depan, nama belakang. Kita jadikan satu state aja biar state kita nggak kebanyakan, gitu ya. Jadi kita punya state full name di sini ya. Jadi kita punya state full name. Ini state yang tadi kita ganti menjadi full name. Ini full name, ini set full name. Ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Kita mau menggunakan satu state aja, baru di sini hello-nya juga kita tampilkan full name-nya, gitu ya. Di sini, oke, ya, dihapus dulu. Ya. Nah, kemudian karena ada dua data di dalam satu state, berarti state-nya ini bukan lagi dalam bentuk string, tapi dalam bentuk objek, gitu ya. Kalau tadi kan string kosong, nah sekarang kita dalam bentuk objek. Nah, di dalam objek ini ada dua data ya, atau dua properti, yaitu first name dan last name. Jadi yang pertama kita punya data f name titik 2 titik kosong. Yang kedua kita punya last name karena titik kosong juga ya. Jadi datanya awalnya kosong seperti itu. Nah di sini hello-nya bukan full name secara langsung ya, tapi juga terpisah sebenarnya. Jadi yang pertama f name dan yang kedua full name dot l name seperti ini.
on change. Nah, ini on change-nya berarti kita dan buat juga sebuah function set full name misalnya di sini. Ya, kita punya function set full name. Kita pakai set full name. Set full name. Value-nya kita isi juga ya, value sama dengan full name dot f name untuk first name-nya. Kemudian ini juga value sama dengan full name dot l name. Seperti ini. Ini kenapa? Set full name set full name. Nah, ini kita mau set ya. Oke. Nah, ini kita mau set ini set full name, kita dapetin juga ininya ya. Previous value-nya ya di sini. Jadi ketika function ini dipanggil, dia akan menerima yang namanya previous value. Previous value-nya itu adalah value dari full name yang sebelumnya, gitu ya. Jadi coba cek dulu. Oh, sorry, kayaknya salah. Bukan gini. Jadi di sini tetap kita menggunakan handle change ya. Sorry, ada kesalahan. Function handle change. Di sini kita punya function handle change. Handle change-nya itu menerima event kan. Handle change-nya itu menerima event. Nah, untuk kedua input ini sama-sama menggunakan handle change. Ya. Handle change. Sini. Handle change. Ya, sama-sama menggunakan handle change. Oke. Nah, kemudian di dalam handle change ini kita memiliki function tambahan yaitu set full name. Set full name ini punyanya si state ini kan ya. Jadi kita mau set full name. Jadi set full name. Kita mau melakukan set full name. Nah, set full name-nya ini kan ada dua ya yang harus di set, yaitu first name dan last name. Nah, berarti kan kita setnya begini ya. Kita setnya kan kita bisa ngecek ya, jika e.target value name. Nah, kita harus pisahkan ya supaya kita bisa tahu ini yang diganti first name atau last name. Berarti di sini kita tambahin sebuah atribut yaitu name, name misalnya. Ya. Kemudian yang kedua kita tambahin sebuah atribut juga name, name seperti ini. Nah, ketika handle change kita bisa cek kan, ini yang berubah apa nih, ya kan? Console.log e.target.name. Ya, kita bisa lihat nih yang berubah apa sih. Kita rubah first name, berarti di sini first name-nya kan. Kita rubah last name, yang berubah last name. Ya, tapi di sini saya ketik ya, kalau kalian dengar suara ketikannya, cuma nggak muncul namanya di sini, karena di sini value-nya udah di set ya, full name, f name-nya kan masih kosong terus. Ya.
Jadi tetap nggak berubah. Kalau kita hapus ini berubah. Oke. Ya, ini value-nya kita hapus dulu sementara. Seperti itu. Nah, kemudian kita udah bisa dapetin nih yang dirubah first name atau last name. Nah, terus kita mau update si state-nya ini. Ya, kita mau update state-nya berarti kita pakai if kan. Kita bisa pakai if, kita cek jika e.target name-nya adalah fname, maka set full name, ya kan? Maka set full name maka set full name. Nah, ini kita coba cara yang konvensional dulu. Kita set fname sama dengan fname e.target.value. Kita coba ya. Oke, jalan ya. Yang pertama jalan. Ya. Nah, kemudian kita first name-nya udah jalan. Sekarang kita pakai else if e.target.name sama dengan lname, kan? Sekarang last name-nya kita mau set full name juga, set full name yang di set adalah lname-nya e.target.value. Sekarang kita coba apakah jalan. First name-nya kita set nih. First name-nya John. Ya. Nah, ini yang muncul tor-nya aja ya, John-nya hilang. Kalau kita coba lihat di sini, kita inspect elemen menggunakan ini React Tools gitu ya. Kita coba nih John gitu ya. Nah, di sini diperhatikan ya, di sini ada fname dan lname ya. Oke. Di refresh dulu. Ya, ini step-nya ada fname dan lname, ada dua. Nah, begitu kita isi John, maka yang ada hanyalah fname-nya aja. Jadi ini ditimpa. Yang tadinya ada fname dan lname, sekarang ditimpa hanya ada fname-nya aja. Ini hanya ada lname-nya aja. Jadi kalau misalnya di last name-nya diisi John Thor, ya kan? Maka lname-nya ada nih, tapi first name-nya hilang. Ya, makanya di sini munculnya Thor-nya aja. Begitu aja terus, gitu ya. Nah, kita kan mau keep dua-duanya ya. Jadi first name-nya tetap ada, last name-nya juga tetap ada. Nah, jadi gimana caranya? Jadi set full name ini kita bisa gimana kita perlu dapetin previous value-nya kan. Kita mau dapetin previous value-nya dari si full name gitu ya. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk function. Ya, kita buat dalam bentuk function seperti ini. Ya. Jadi
Oke. Ini kita tarik dulu. Set full name. Set full name. Nah, kita buat di dalamnya ada function. Nah, function ini dalam bentuk row function ya. Dalam bentuk row function. Function ini menerima nilai sebelumnya, value, ya, previous value-nya. Ya, nah ini coba kita console log, bisa nggak ya? Console log ref value. Oke, ini nggak bisa di konsol log dari sini. Nah, di sini kita bisa langsung ngecek aja langsung gitu ya. Jadi namanya ini apa ya, name-nya apakah dia first name atau last name gitu ya. Jadi apakah dia first name atau last name, jadi kita pakai if seperti yang tadi. If event.target.name sama dengan fname. Ya. Maka yang kita lakukan adalah kita return mereturn sebuah objeknya itu first name-nya diupdate, last name-nya menggunakan previous value-nya. Coba console.log value.f. Kita mau lihat nilai previous value-nya ini nih. Jadi atau kita ikuti. Ini kita return, yang di return adalah objeknya itu yaitu first name-nya itu menggunakan event.target.value, kemudian L itu menggunakan ref value.lname. Kemudian else if e.target.name-nya adalah lname, maka yang di return adalah fname. Name-nya itu menggunakan previous value-nya, berarti value.fname. Kemudian lname-nya itu menggunakan e.target.value. Seperti ini. Nah, hasil ya, John Thor. Ya, jadi dua-duanya di-update. Oke, seperti itu ya. Jadi kita buat seperti ini. Jadi ketika kita set full name, kita bisa buat function di dalamnya. Function di dalamnya itu menerima previous value dari state tersebut. Gitu. Saya pengen nampilin value-nya ini. Sebentar, coba kita coba lagi ya.
Nah, ini bisa nih. Jadi sini console.log ref value. Ya, ini ketika kita console log ref.value-nya. Oke. Di sini nampilin lognya sebentar. Nah, ini ya, kan kita ketik John. Nah, di sini yang kita console log ref value-nya, ya kan? Ref value-nya di sini disimpan nih. First name-nya J, Jo, sampai JOH gitu ya. Itu previous value-nya. Jadi ketika kita update si last name-nya, maka si fname-nya juga ikut di-update gitu ya. Di-update tapi menggunakan nilai yang sebelumnya. Makanya di sini kita menggunakan previous value-nya. Ya, maksudnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ini kita kembali menggunakan destructuring assignment ya. Jadi destructuring event.target itu kan ke targetnya, yaitu ke inputnya. Nah, inputnya ini punya beberapa properti, yaitu value dan name. Kita bisa buat seperti ini. Ya. Jadi di sini kita bisa buat karena ini berbentuk objek ya, jadi kita bisa buat event.target. VA di sini. Yang kita mau ambil adalah name dan value-nya, gitu ya, name dan value-nya. Nah, sehingga di sini kita nggak perlu panjang-panjang lagi, kita langsung aja name, kemudian di sini langsung value. Ini juga kita ganti name, yang ini menggunakan value. Hasilnya juga sama, John. Ya, ini hasilnya. Seperti ini ya. Jadi kalau kita mau menggabungkan beberapa state ke dalam satu state, state-nya dalam bentuk objek. Oke, itu. Oke ya. Kemudian, oke sampai sini dulu. Gimana? Lumayan bisa dipahami nggak? Bisa diikuti atau malah bingung? Ya, bisa Pak. Oke lah ya, bisa ya. Jadi itu, kemudian kita maju lagi sedikit. Ini untuk yang ini nanti di materi praktikumnya ada detailnya juga sih ya. Jadi kalian bisa ngulang dari awal. Step by stepnya saya kasih di situ. Kemudian spread operator. Nah, ini bagian dari JavaScript sebenarnya, bukan React, tapi kita mau pakai gitu ya. Nah, contoh. Nah, ini ya. Contoh misalnya kita punya cons student cons MHS, kemudian dia ada John, week gitu ya. Nah, ini ada sebuah array isinya ada 3 gitu ya. Sebuah array isinya ada 3. Kemudian kita punya sebuah array baru cons UMN gitu ya. UMN isinya adalah Budi, Joko, Hendro.
Nah, kita punya dua buah array ya. Dua buah array masing-masing isinya 3. Nah, spread operator itu digunakan untuk menyalin array ya, menyalin isi dari array. Jadi kalau misalnya kita tulis seperti ini, spread itu 3 titik ini ya dinamakan spread operator MHS. Nah, seperti ini nih. Nah, kalau ini kita console log UMN gitu ya. Kita console log UMN. Nah, kelihatan ya. Budi, Joko, Hendro, John, Thor, Wick. Ya, ini ada di bagian terakhir. Jadi kalau ini kita pindahkan ke depan misalnya, tengah-tengah deh, habisnya Budi, koma MHS, titik MHS, Joko, Hendro. Nah, kalau di refresh, kita console log, hasilnya Budi, John, Thor, Wick, Joko, Hendro, gitu ya. Ini adalah spread operator. Itu sih. Itu kalau di array. Bisa juga digunakan untuk objek. Bisa digunakan untuk objek. Jadi misalnya contoh nih, kita punya kita pakai contoh yang sama deh, cons full name. Full name-nya itu full name-nya kan ada fname. Fname-nya adalah John. Kemudian ada lname, class name-nya adalah Thor, gitu ya. Kemudian kita mau menambahkan data lain nih ke dalam objek tersebut, ya. Jadi kita atau kita mau menggunakan full name-nya itu, tapi ditambahkan dengan data yang lain. Misalnya ada ID dan username. Gitu ya. Jadi kita punya cons user isinya adalah objek. Objeknya terdiri dari full name, berarti kita pakai full name, ada user ID-nya misalnya 1, ada username-nya 1. Nah, ini kalau kita console log user. Nah, maka kita dapetin fname, lname, user ID, dan username. Jadi kita punya sebuah objek baru yang terdiri dari fname, lname, user ID, dan username. Ya, itu spread operator. Ya, simple ya. Ya, itu. Nah, kita mau gunakan spread operator ini untuk mengerjakan yang ini lagi nih. Jadi form yang sama, kita mau lebih pendekin lagi codingnya menggunakan spread operator. Jadinya seperti ini. Jadinya kita balik nih, kita komentari dulu. Kita balik lagi ke app.js-nya. Ya, di sini nah, oke, Oke, sekarang di sini kita kan sudah punya variabel name ya. Variabel name itu berisi fname atau lname, tergantung dari si inputnya, ya kan? Tergantung dari inputnya fname atau lname. Ya kan? Di sini kita pakai if name sama dengan fname, if name sama dengan lname gitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan spread operator tersebut. Jadi ini bisa kita hapus ya. Ini bisa kita hapus. Kita bisa langsung set full name, refuse value-nya itu
kan data sebelumnya. Jadi kita bisa langsung return, ini pre-value, koma, kita mau tambahkan dengan name-nya itu berasal dari value di target ini, gitu ya. Name itu berasal dari value. Nah, name-nya ini kita coba tes dulu ya. Ini nah, nggak muncul ya, nggak berhasil nih, Kenapa? Kalau kita coba di sini, kita inspect, kita pakai React Tools-nya. Ini ya, kita perhatikan step-nya ini ya, step-nya kalau kita isi sesuatu. Nah, di sini dia bukannya update fname sama lname, tapi dia bikin properti baru, yaitu name. Ya, jadi sama untuk first name dan last name-nya. Ya, padahal kita maunya tapping ke variabel name ya, fname atau lname-nya ini. Jadi kita pakai array di sini, ada kurung array-nya. Ya, jadi di sini ditambahkan kurung array-nya. Kenapa seperti itu? Nah, ini jawabannya saya dapetin dari sini. Nah, ya, jadi ini ya. Ya, jadi mau nge-push pakai ini. Jadi ini key variabelnya. Ya, jadi ini key variabel. Jadi kita pakai seperti ini. Oke. Kita coba tes lagi. Kita coba tes. Nah, sekarang ini John, ya kan? Nah, sekarang di-update fname-nya. Fname dan last name-nya di-update. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini spread operator. Oke. Ya, jadi ada 3 metode yang bisa kalian cobain satu persatu secara bertahap gitu ya. Nanti yang mau kalian pakai di project ya yang mana yang gampang menurut kalian aja. Nah, kemudian managing component tree. Nah, di dalam membuat project, ya membuat aplikasi kan kita pasti akan buat beberapa komponen gitu ya, dan kita akan saling lempar data atau function gitu ya. Kita panggil function, tapi functionnya ada di komponen lain gitu ya. Itu gimana caranya? Gitu ya. Jadi ini saya buat sebuah contoh sederhana. Contohnya gimana? Coba kita tes dulu. Oke. Nah, yang pertama nih. Jadi kita di sini punya 2 buah komponen ya, misalnya. Ini saya share aja deh. Ini ya. Jadi kita punya 2 buah komponen di sini.
Kita punya dua buah komponen. Yang pertama adalah kita fokus di komponen satu dulu ya. Kita fokus di komponen satu. Jadi kita punya sebuah komponen, komponen satu. Kita buka komponen satu. Komponen satu berisi ini input dan tombol submit, gitu ya. Ada sebuah input dan sebuah tombol submit, ya kan? Sebuah input dan sebuah tombol submit. Kita maunya ketika kita input, apa yang kita input ketika tombol submitnya diklik, maka akan ditampilkan di konsol log seperti ini, gitu ya. Nah, untuk menampilkan di konsol log-nya itu, fungsinya itu ada di app.js, ya, di sini. Jadi app.js ini ya, ada function log item, ya, function log item. Kemudian untuk yang komponen di komponen satu yang dilakukan di sini ada on change, gitu ya. Ketika change, maka yang dilakukan adalah ngeset state-nya di set, yaitu input text di sini. Input text, jadi ketika handle change dijalankan, maka dia ngeset input state-nya, gitu kan, set input state-nya. Nah, ketika buttonnya diklik, nah di sini ada on click, ya kan, button on click. Ketika on click, maka dia menjalankan function yaitu on submit yang ada di app.js ini. Nah, di sini on submit, ketika on submit, jadi ini adalah properti ya, bukan properti, atribut. Jadi ini nih untuk membedakan kita ganti xyz, props.xyz, gitu ya, sejalan, nah sejalan ya. Jadi si komponen ini punya atribut xyz, atributnya itu menjalankan function log item di sini, ya, log item. Nah, di sini komponen satu, ketika diklik maka dia mau menjalankan function props xyz dan mengirimkan nilai dari input text, gitu ya. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Karena kalau ditulisnya begini, karena kalau kan biasanya gini ya, on click maka langsung jalankan props dot apa tadi, props dot props.xyz, ya, ini xyz yang kita jalankan. Jadi props.xyz. Nah, tapi kan kita mau mengirimkan, atau kita coba tes kayak gini. Ya, kita mau mengirimkan datanya ini, tulisannya ini ke xyz-nya ini kan. Kita mau mengirimkan ke sini, gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita langsung tulis seperti ini, input text, gitu ya. Ya, ini bukannya pada saat disubmit, tapi begitu kita ketik langsung ditulis di sini. Ya, kita maunya hanya ketika tombolnya disubmit baru ditulis di lognya. Gitu. Tapi ini yang terjadi adalah ketika kita ngetik langsung di log, seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena di sini ada kurungnya, di sini ya. Di sini ada kurungnya. Nah, ini artinya apa? Artinya ininya fungsinya langsung dijalankan, gitu ya. Jadi fungsinya langsung dijalankan. Ya, jadi kita bukan merefer ke function, tapi fungsinya langsung dipanggil, gitu ya. Oleh karena itu kita perlu ubah. Ya, jadi di dalamnya kita menjalankan functionnya itu yang memanggil function.
Jadi ketika on click maka dia akan menjalankan fungsinya itu yang memanggil function tersebut. Function si XYZ itu. Jadi props.xyz berisi input text. Kemudian set input text-nya jadi kosong. Nah, jadi dengan seperti ini maka pada saat kita submit baru muncul lognya. Ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Itu contoh yang pertama. Oke. Kemudian yang kedua menggunakan komponen tree. Menggunakan komponen 2 ya, menggunakan komponen yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini seperti apa? Oke, contoh yang kedua. Nah, yang kedua ini isinya adalah ini. Apple, banana, lemon. Ya, isinya adalah ini. Apple, banana, dan lemon. Ya, dari mana datanya? Datanya berasal dari sini. Jadi kita punya data di komponen app.js. Datanya itu kemudian ditampilkan di sini kan, ditampilkan. Nah, kita menampilkannya menggunakan map ya. Kita sudah pernah bahas map. Jadi kita mapping untuk setiap data ditampilkan menggunakan komponen 2. Dan komponen 2-nya ini ketika ya, komponen 2 ada ini propertinya. Kita mau ketika diklik tulisannya maka di console log juga. Ya. Ketika tulisannya diklik maka di console log sini. Di console log indeksnya, ya kan ini ada 3 datanya, Apple, banana, lemon, berarti Apple indeks ke-0, banana 1, lemon kedua. Berarti kalau klik Apple maka indeksnya 0 di sini. Gitu ya. Nah, untuk log indeksnya fungsinya di sini. Ya, fungsinya ada di app.js-nya. Gitu ya. Fungsinya ada di app.js-nya. Oke. Nah, di sini sama nih ya. Di sini list itemnya ketika diklik ya. Jadi ketika diklik maunya dia menjalankan function on click. Jadi yang di sini ini bukannya on click seperti, karena ini React komponen ya. Ini React komponen. Ini React custom komponen yang kita buat. Ya, jadi on click-nya ini sebenarnya kita bisa ganti dengan XYZ juga. Jadi bedakan dengan on click yang sebenarnya. XYZ. Gitu ya. Jadi on click ini yang mendeteksi event on click itu hanya ada di elemen HTML. Kalau di custom komponen itu nggak ada. Ini kalau XYZ ini tetap jalan. XYZ. Tetap jalan kan? Jalan. Ya, seperti itu. Oh, oke. Ya udah, ini saya siap. Oh, ini kayaknya udah saya siap nih. Oh. Sorry. Ini saya ke private. Nah, ini saya share ke everyone. Oh, udah di-share sama Caleb. Bukan. Ya, udah saya share ya di chat untuk yang ini, managing component. Oke,
Ya, itu ya. Jadi XYZ yang di sini ini ketika list itemnya diklik, ya kan, ketika diklik kita mau mengirimkan ID-nya, ya, mengirimkan ID-nya, ya kan, di sini kan ketika dibuat komponennya ini ada key-nya, ada ID, ada text, sama ada XYZ yang memanggil function show item, ya kan, ada. Nah, di sini ada ID-nya itu apa? ID-nya itu indeksnya, ya kan, indeksnya itu kan di mapping nih dari text item nih. Ini item, ya kan, di mapping. Nah, di dalamnya ada text item sama indeksnya, gitu ya. Text itemnya ini ya teksnya ini, ya isinya. Jadi ketika kita mapping di sini argumennya ada dua ya. Jadi isinya sama indeksnya, gitu ya. Ini bisa diganti juga nih value. Ini kita ganti jadi value. Ya, value sama indeksnya dari si array. Di jalan juga, gitu ya. Kemudian indeksnya. Nah, ketika diklik komponennya ini, kita mau mengirimkan ID indeksnya itu mau dikirimkan ke show item. Ya kan? Jadi ketika on click, maka jalankan XYZ dengan mengirimkan props.id. Ya. Ini kenapa menggunakan arrow function dengan alasan yang sama seperti tadi ya. Karena kalau props.xyz langsung props.id, maka langsung ditampilkan nih, ya kan, 0123 langsung dijalankan, ya. Gitu. Karena kan nama function, kalau kita tulis seperti ini gitu ya, maka ini kan artinya langsung memanggil si function. Supaya nggak langsung dipanggil, jadinya ya harus kita pecah, ya, harus kita pecah. Ya, jadi kita pecah, jadi kita buat function baru di dalamnya. Ya, jadi pada saat on click, maka menjalankan functionnya itu adalah memanggil si props.xyz dan mengirimkan props. Itu ya. Ya, ini nanti dipahamin aja lah tanda tanyanya ini gitu ya. Tanda panahnya ini, jadi mudah-mudahan bisa membantu gitu ya. Nah, nanti ada tugas juga di modul hukumnya untuk latihan mengenai ini. Oke. Ya, jadi hari ini sampai di sini. Jadi kita udah bahas React Form, kemudian kelas dan functional komponen ya. Meskipun kita masih fokus di functional komponen ya, tapi kalau mau nyoba-nyoba kelas juga bisa. Kemudian complex state ya, jadi ada dua data, kita jadikan satu state. Jadi state-nya dalam bentuk objek. Kemudian menggunakan spread operator, kemudian juga ini manage component tree. Jadi saling lempar data, lempar function antar komponen. Seperti itu. Nah, next week kita bahas HTTP request ya, menggunakan fetch, menggunakan Axios. Ya, fetch itu bawaan dari JavaScript, kalau Axios itu library tambahan. Gitu ya, library yang JavaScript library juga. Gitu ya. Karena di soal UAS kan kita ada menggunakan API ya. Nah, menggunakan API itu pakai HTTP request untuk tarik datanya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Oke ya, kalau nggak ada, berarti minggu depan itu terakhir ya kita bahas materi ya. Pertemuan 14 masih ada materinya sih, tapi saya share PowerPoint aja, itu tambahan aja sih. Harusnya sih sampai materi minggu depan
ilmu kalian untuk bikin project UAS itu udah cukup ya. Untuk bikin project UAS udah cukup sampai minggu depan untuk yang HTTP request gitu ya. Jadi pertemuan 14 materinya saya share tapi nggak kita bahas. Kita pakai waktunya untuk tanya jawab ya. Jadi pertemuan 14 wajib hadir semuanya, kita tanya jawab satu persatu. Kemungkinan untuk praktikumnya waktunya juga saya pakai. Jadi kita full bareng-bareng. Oke ya, absen. Ya, jadi harapannya sih mulai dicicil ya dari sekarang. Jadi paling nggak pertemuan 14 udah ada bentuknya tuh. Nah, pada saat puasnya ya kalian tinggal merapikan, dipoles lagi. Oke, ini yang tidak hadir ada 3 ya. Rian emang udah nggak ada, Karen udah nggak ada juga ya, sama Hikmatus. Oke, berarti yang lain hadir semua. Oke, minta tolong yang bisa